Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel YouTube Showroom Japos Channel. Come back to Harry. Kita akan review 2014, warnanya hitam ya. Mungkin saya akan sedikit jelaskan apa saja dan bagaimana untuk pemula pengecekan unit agar mendapatkan unit yang lebih baik dan sesuai dengan yang diinginkan. Oke, pertama lihat unit itu kalau buluk nggak apa-apa, yang penting lihatnya semuanya oke, presisi ya kan. Masalah luar masih bisa direstorasi ya kan. Mesin yang penting ya halus lah, standar lah, namanya mesin kan karakteristik ya. Ada yang memang bunyi krecek-krecek tapi memang karakteristiknya kayak gitu, tapi ada memang yang bener halus, ada yang apa, tapi ya kalau pincang-pincang sedikit tidak masalah. Nanti kalau masalah pincang itu hanya cuma busi, biasanya businya mati satu ya kan, atau apa, nanti pasti kalau di showroom Japos akan direstorasi, dibetulin, terus cek ada kerembesan enggak. Ketika nggak ada kerembesan ya itu oke lah. Yang pertama kita harus cek olinya dulu ya teman-teman ya. Nah, olinya kita pastikan tidak bercampur dengan air. Nih, ini kan warna oli ya, hitam, enggak masalah kalau hitam. Yang penting tidak bercampur dengan oli. Nah, bagaimana cara mengetahui itu campur oli atau tidak? Nah, ini warnanya putih susu biasanya. Campur air. Itu campur air. Ketika warnanya putih susu, berarti itu campur dengan air. Karena nanti urutannya panjang nih. Nah, ketika sudah cek ini, udah otomatis pertama ini nih. Ketika masih sedikit airnya masuk sih, nggak terlalu kelihatan ya. Tetapi ketika kita cek di radiatornya, nih, ini radiatornya ini sebenarnya ngeceknya harus ada di tempat terbuka ya, agar ya air radiatornya campur oli, olinya sudah nyebrang ke radiator. Makanya kita cek ada pelanginya enggak. Tutorialnya gini, ketika kita taruh apalah di ember atau apa, ketika ada olinya, air itu ada oli, pasti dia akan ada pelangi-pelanginya ya, berwarna ya, berwarna. Nah, itu hindari teman-teman ya, hindari, atau ya bisa saja nanti diperbaiki, berarti ada yang bocor. Oke, terus biasanya nih, jujur aja, biasanya ya mungkin nggak di tempat kita aja, mungkin di tempat lain juga itu harus ada nyawa bantuan atau yang disebut dengan jumper. Kalau bagi kita namanya jumper nih ya. Kenapa? Biasanya untuk yang standby ada di sini, terus di sana itu, coba shot yang di sana itu tidak bisa hidup. Tapi jangan khawatir. Itu nanti ketika sudah dipilih dan dinyatakan oke sama konsumen dan sudah serang dengan mobil tersebut, kita akan ganti yang lebih bagus, stock chair, begitu ces gereng. Nah, untuk wilayah mesin ya, wilayah mesin bersih, masalah kotor dan bersih itu bisa dibersihkan. Yang penting tetap bagus dan bersih. Yang penting dari tadi yang kita omongin itu sesuai dengan kriteria. Oke, ini untuk body. Nah, body diusahakan untuk presisi ya, yang presisi lah ya. Presisi. Nah, ini kebetulan nih mobil super nih. Ini kebetulan super. Kenapa super? Tuh, mata saya gatal nih. Bilang super, mata saya gatal. Udah ada yang mau beli. Udah ya. Super karena apa? Ini sangat-sangat presisi sekali nih. Lampu juga bening nih. Jarang-jarang biasanya kita konsumen tak suruh beli nih biar kelihatan bagus. Karena apa? Ketika lampunya burem, mobilnya bagus, itu kelihatannya kurang mantap, kurang enak dilihat. Ketika sudah semuanya oke, lampunya oke semua, jadi kelihatan mobil baru. Ketika masuk kampung tidak tahu itu namanya, tidak tahu itu bahwa taksi gitu kan. Nggak kelihatan taksinya. Nggak kelihatan taksinya. Kita lihat di sini ya. Nah, untuk bodi sendiri itu relatif ya. Relatifnya apa? Relatifnya ya namanya taksi pasti ada
gesrek-gesrekan sedikit, yang penting tidak ada benturan yang sangat keras. Wajar, ini super nih. Nah, kalau diukur dengan alat ya pasti tebel karena catnya udah berlapis-lapis. Kenapa saya bilang berlapis-lapis? Karena pertama masuk Indonesia itu warnanya putih. Ketika sudah putih, dicatlah biru. Ketika biru, dicatlah hitam. Jadi dia nggak mungkin kedinginan nih mobil nih, karena Tebel. tebel selimutnya. Maksudnya tebelnya tebel cat ya, bukan tebel dempul. Beda. Kalau tebel dempul adalah bekas insiden. Tapi kalau tebel cat berarti karena catnya berlapis. Ya maklum lah, karena ekstraksi. Tapi jangan khawatir, mobil tersebut tidak bakal kedinginan karena selimutnya udah berlapis-lapis. Sudah Yang penting tebel. furnace-nya juga berlapis-lapis. Oke, bisa dilihat dari belakang. Bodinya juga oke lah, mulus. Saya bilang mulus. Mau cek, oh ya pas banget ini kita bisa buka. Oke, semuanya oke ya kan. Ini tutorial bila teman-teman adalah pemula. Pembeli gitu ya. Pemula pembeli X taksi. Kalau mobil-mobil dealer nggak usah dicek karena udah ada QC-nya. Udah pasti udah oke. Dealer beda ya. Harganya berlipat-lipat kalau di dealer. Ini kalau di dealer harga Vios asli itu sekitar 180-an, 170. Di sini cuma harganya 75 juta saja. Nah, apa 75 juta saja loh? Itu kan cuma masih kaleng dan segala macam. Nah, ketika kita modali dengan 10 juta sudah seperti Vios G. 15 juta udah, wah udah keren banget. Nah, itu ya teman-teman bisa dimengerti. Dan apalagi dan apalagi yang bisa dicek? Yang dicek adalah knalpotnya. Nah, ini sekali saya kasih tutorialnya nih. Mana nih knalpotnya? Jadi knalpotnya susah. Nah, kita cek knalpotnya. Nih. Kenapa saya bilang cek knalpotnya? Nah, ketika knalpotnya ini arengnya masih kelihatan nih, arengnya kelihatan dan tidak basah, ya kan? Basahnya bukan basah air ya. Berarti itu mobil dinyatakan bagus. Nah, ketika knalpotnya itu basah, contohnya seperti ini, saya pegang air lah ya. Kayak basah gitu kan. Nah, ada tapi oli, bukan air, misalkan oli gitu. Nah, itu minimal kita hindari atau kita minta perbaikan. Kalau memang mobilnya stroke semua dan hanya kendalanya cuma kayak gini, ya kita minta perbaiki, itu gampang diperbaiki. Tetapi minimal kita tahu dulu. Nggak ada di dunia ini yang nggak bisa diperbaiki. Pasti bisa. Semuanya ya. Semuanya bisa. Oke ya. Oh iya, nah ini sekarang saya mau lihatin kenapa sih ini kan ada di plafonnya kan ada gundukan ya? Ya, kayak penyok-penyok gitu. Nah, ada penyok-penyoknya ini diinjek-injek sapi. Nggak mungkin dong, sapi ada di sini diinjek-injek ya nggak? Jadi gini, ada sebagian mobil-mobil memang, contohnya Mercy nih. Contohnya Mercy ini halus, lurus. Ya. Nah, terus kenapa Vios ini ada Gelombangnya. berjulannya? Ini adalah akselerasi untuk menahan apa sih namanya? Angin. Aerodinamis. Biar seimbang. Jadi biar seimbang bodi sama ketika melaju dengan kecepatan tinggi semuanya seimbang, tidak goyang. Nah, itu. Nah, kenapa Mercy kok halus? Karena apa? Mercy itu berat. Stabil ya. Stabil, semua berat. Jadi walaupun ini misalkan ada kuncungnya segala macam, dia nggak bakalan goyang. Karena apa? Dari segi bodinya itu adalah sudah berat. Nah, itu ya teman-teman yang bisa dipahami. Nah, ini adalah asli pabrikan. Asli pabrikan, bukan memang penyok-penyok nih. Asli pabrikan. Berarti kalau ada gujul-gujulannya, itu berarti masih original nih. Tidak bekas diinjek-injek sapi. Oke ya. Jadi perlu dimengerti ya, ini adalah untuk akselerasi ketika jalan dan kecepatan tinggi agar tetap stabil. Nah, teman-teman ya, bagaimana cara ngetes mobil tanpa jalan? Oke, ketika kita ngetes kaki-kaki mobil tanpa jalan gampang. Tapi ini hanya sedikit aja ya, sedikit ini aja pemahaman aja. Bagaimana caranya? Kita masuk dulu nih, kita tes setirnya ya.
kita nyalain aja. Nah, kita tesnya gini nih. Ketika ada bunyi tuk 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 tok 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 yang terlalu keras banget, itu berarti rak setirnya kena. Tapi jangan khawatir, itu masih bisa dibetulin. Nah, ini untuk teman-teman yang ada di luar sana juga, misalkan mau milih mobil luar, itu perlu banget nih. Nah, tapi ketika ada cuma bunyinya tek tek, nggak terlalu ini, berarti dia hanya spare aja, spare untuk handlingnya nih. Nah, kalau bunyi dok dok dek 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 dek, otomatis kita buat jalan udah bunyi. Oke ya. Interior udah pasti rapi, kalau di Bluebird interior udah pasti rapiin. Nah, ketika nanti teman-teman udah seneng mobilnya tapi kok setirnya bunyi, teman-teman tinggal request, nanti ada buku namanya checklist QC, tinggal tulisin aja di situ. Nanti akan diperbaiki sama tim mekanik, sama bengkelnya ya. Oke, nah bagaimana kalau kita mau ngeliat, mau ngecek long tirotnya atau kaki-kakinya? Nggak perlu naik-naik, kita tinggal cek aja dari sininya nih. Kita goyang-goyang aja nih long tirot nih. Nih. Ketika kita goyang-goyang begini keras, berarti dia masih bagus. Atau kita pukul-pukul, ada bunyinya tek, ada kayak spare, berarti dia sudah oblak. Nah, untuk teman-teman tinggal request aja ganti atau diganti sendiri. Ini masih oke ya teman-teman ya, keras banget nih. Nah, itu sama halnya dengan kalau untuk minyak rem, itu ya harus pakai, ngeceknya harus pakai alat, harus ada alat nih, ininya apa namanya, kadar airnya udah banyak belum. Ketika belum banyak kadar air, jadi masih bagus. Ini cara ngecek tanpa kita tes jalan, tanpa ngeliat kolong. Itu dulu deh poin lain. Nah, sama halnya dengan pintu, apa namanya, handling pintunya itu. Tapi ya harus harap maklum, bekas taksi harap maklum ya, tidak bisa seperti mobil pribadi, harganya jauh lebih murah soalnya. Tapi bisa nggak dibikin kedap? Dibikin kedap bisa. Ya ya. Ya oke ya. Iya ya lagi. Nah, ini mobil yang saya tutorial ini mobil yang keren ya, yang mantep. Makanya silahkan. Nah, pintu kanannya aja nih, lihat nih. Yang notabene pintu kanan itu adalah sering dibuka tutup karena dia segi dari drivernya. Nah, terus jangan khawatir, joknya pun masih tebel. Nih, biasanya kan udah peot-peot, kempet itu. Kita restorasi, khususnya Bluebird di showroom Japos, kita restorasi penuh. Klakson. Sama halnya dengan gini, teman-teman ya. Nah, ketika ada nyala-nyala di dashboard, perlu diperhatikan tuh mobil apapun itu. Ketika mobil itu sudah jalan, pasti sini nggak ada indikatornya ya. Nah, ini kenapa ada indikator pintu? Berarti pintu kurang kencang. Ini ada tanda seru, ini adalah hand rem. Nah, hilang kan? Nah, cuma memang satu yang nggak bisa hilang. Indikator di showroom Japos itu yang nggak bisa hilang ada satu. Indikator apa? Indikator nih, yang kuning nih. Nih. Nah, ini nih, yang kuning gambar tangki bensin. Nah, itu indikator bensin itu nggak bisa hilang tuh. Tapi kalau teman-teman dan sahabat Limo semua langsung ke pom bensin, hilang, selesai masalah. Seperti itu ya teman-teman ya. Dan jangan lupa, apabila informasi ini menjadikan edukasi buat Bapak Ibu, tolong share. Oke, salam sukses. sukses. Los ora rewel.